warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ustazah harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan tema 1, subtema 1 pada bagian kedua. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, kemudian membahas tentang bagaimana cara menulis teks laporan pengamatan, dan yang ketiga bagaimana kita melakukan perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu keadaan geografis yang dikaitkan dengan sosial budaya yang ada di negara Asia Tenggara. Yang kedua adalah pengertian dan fungsi daripada seni patung. Baik, untuk mempercepat pembelajaran hari ini, kita akan langsung masuk di pembahasan yang pertama, yaitu keadaan geografis yang dikaitkan dengan sosial budaya di seluruh Asia Tenggara. Sebelum kita membahas bagian yang pertama, jangan lupa kalian lakukan berdoa dulu. Kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembahasan pertama, yaitu keadaan geografis pada negara Asia Tenggara yang dikaitkan dengan sosial budaya yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, Ustazah ingin membahas dulu ayat-ayat suci Al-Quran yang terkait dengan pembahasan kali ini. Karena Ustazah tidak hafal, jadi Ustazah langsung bacakan ya ayatnya. Jadi yang berkaitan dengan materi hari ini adalah surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat itu surat ke-49 ya, ayat 13 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kamu jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Alhamdulillah. Shadaqallahul adzim. Nah, setelah kalian dengarkan ya surat Al-Hujurat yang tadi Ustazah bacakan ya, bahwa di dalam kitab suci Al-Quran pun sudah menjelaskan bahwa Allah sudah membuat keberagaman itu memang sengaja diciptakan oleh Allah untuk kita saling mengenal. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga harus mau mengenal keberagaman yang ada di Indonesia. Kita kembali flashback ke materi yang kemarin ya, bagaimana bisa ada keberagaman di muka bumi ini. Nah, di ayat suci tadi sudah jelas bahwa Allah menciptakan laki-laki sama perempuan, ya, sama kayak tumbuhan. Tumbuhan kemarin kita kan membahas ya bagaimana mereka berkembang biak dengan cara bertemunya putik sama benang sari. Karena bertemu mereka saling menyatu akan menghasilkan keberagaman. Seperti halnya kemarin ada bunga mawar putih disilangkan dengan bunga mawar merah, maka dia akan menghasilkan tumbuhan mawar yang lebih bagus lagi atau warnanya berbeda. Nah, seperti itulah Allah sudah menciptakan keberagaman. Sama halnya pada Allah menciptakan keberagaman yang ada di Asia Tenggara, ya. Nah, untuk mempercepat pembahasan kali ini,
Kita mulai dari pembahasan tentang keadaan geografis di Indonesia. Kemarin kita sudah membahas bagian-bagian struktur bunga. Nah, bunga yang ada di Indonesia yang kemarin kita bahas pada bagian-bagian struktur bunga adalah bunga, masih ingat? Bunga sepatu ya. Kamu tahu bentuk bunga sepatu? Kalau belum tahu, coba lihat bunga sepatu dulu ya. Nah, jika kamu lihat bunga sepatu itu ya, dia termasuk bunga yang lengkap ya. Punya putih, punya benang sari, punya kelopak bunga, punya dasar bunga, punya tangkai bunga, ada dasar bunganya, ada bakal buahnya dan lain sebagainya. Nah, kalian cari tahu sendiri ya apa fungsi bagian-bagian bunga itu sendiri. Yang kita bahas kali ini adalah bunga sepatu itu sendiri ya. Bunga sepatu itu bisa tumbuh di Indonesia, tapi di negara lain juga bisa tumbuh. Kenapa? Karena keadaan geografis yang meskipun berbeda tempatnya. Misalnya pada negara Malaysia dan Indonesia. Memang negara Malaysia dan Indonesia berdekatan, akan tetapi keadaan geografis mereka itu sudah berbeda ya. Nah, keberagaman ini dipengaruhi oleh keadaan geografis ya. Akan tetapi keadaan geografis pun juga menimbulkan kesamaan seperti halnya pada negara Indonesia dan negara Malaysia. Kalau negara Indonesia itu memiliki bunga sepatu untuk sebagai membantu pewarnaan, jadi untuk bahan warna, karena warnanya kan merah ya. Bunga sepatu itu sebenarnya tidak hanya berwarna merah, ada berwarna putih nggak ada ya, kuning ya. Itu bisa buat untuk pewarna. Tapi kalau di negara Malaysia ya, bunga sepatu itu merupakan lambang negaranya atau juga disebut bunga raya atau bunga nasional mereka. Nah, bagaimana kalau apakah ada bunga yang lain yang di negara-negara Asia Tenggara ada di Indonesia? Ternyata di negara lain juga ada. Ada yang sudah tahu bunga apa itu? Ya, betul. Itu adalah bunga Kamboja. Apakah kalian tahu bentuk bunga Kamboja? Nah, seperti inilah bentuk bunga Kamboja. Bunga Kamboja itu berwarna-warni ya. Ada merah, ada putih semu merah muda, ada putih semua. Nah, bunga Kamboja di Indonesia digunakan untuk tari-tarian, khususnya pada tari Bali. Kamu pernah lihat kan tari Bali? Tari Bali itu kan ada bunganya ya di dekat telinganya yang penari. Kalau di daerah Kamboja bukan untuk menari, tapi untuk perayaan keagamaan dan penyambutan tamu-tamu nasional. Lihat lagi bagaimana sosial budaya dan bagaimana budaya mereka di seluruh negara-negara Asia, bahwa jelaslah negara-negara yang ada di daerah Asia Tenggara itu memiliki kesamaan budaya yang hampir sama. Maka dari itu pada tahun 1967 pada saat acara deklarasi Bangkok, beberapa negara yaitu terdiri dari Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina mendeklarasikan adanya pendirian negara-negara ASEAN, yaitu Asia Tenggara. Nah, adapun pelopor daripada ASEAN itu sendiri adalah yang dari Indonesia adalah Bapak Adam Malik. Kemudian dari Malaysia, Tun Abdul Razak. Dari Singapura, S. Raja Ratman. Dari Thailand adalah Tanat Koman, sedangkan dari Filipina, Narcisco Ramos. ASEAN itu sendiri singkatan dari Association of South Asian Nations. ASEAN bergerak dalam bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, dan kerjasama yang lain di Asia Tenggara. Meskipun dalam pendiriannya hanya terdiri dari 5 negara ASEAN, akan tetapi
Berangsur-angsur negara-negara sekitar di Asia Tenggara ikut bergabung dalam ASEAN sampai sekarang jumlah negara yang bergabung dalam ASEAN berjumlah 10 negara yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Anak-anakku, negara-negara di Asia Tenggara itu memiliki kondisi geografis yang hampir sama. Karena keadaan kondisi geografis yang hampir sama, hal ini menyebabkan beberapa perekonomian dan kehidupan di Asia Tenggara hampir sama juga. Coba sekarang kalian lihat peta Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Kalau kita lihat di Indonesia, itu adalah wilayah yang paling besar yang terdiri dari banyak pulau ya. Nah, di Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, yang mengakibatkan banyak gunung dan pegunungan, baik itu aktif maupun tidak aktif. Dengan adanya keadaan geografis yang seperti ini, Indonesia sangatlah subur. Selain itu, hasil dari kelautannya atau perikanannya juga sangat banyak. Hampir seluruh negara-negara di Asia Tenggara menghasilkan perikanan. Hanya negara Singapura yang tidak memiliki hasil perikanan. Negara Singapura memang sangat kecil sehingga mereka menopang kehidupannya sebagian besar adalah dengan hasil industri. Nah, anak-anak, negara-negara Asia Tenggara hampir semuanya bermata pencaharian pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Kenapa? Karena mereka dikelilingi oleh lautan dan juga terdiri dari dataran rendah. Nah, akan tetapi pada negara Thailand, karena dia memiliki sungai Chao Phraya yang mengalir deras sehingga pertaniannya sangat besar, sehingga Thailand ini dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu letak negara Brunei Darussalam? Nah, negara Brunei Darussalam itu kan terletak di dekat pantai ya. Akan tetapi dia tidak memiliki komoditas perikanan karena wilayah negaranya yang sangat sempit. Dia hanya memiliki komoditas terbesar berupa pertambangan dan perindustrian. Sedangkan negara Malaysia adalah negara yang hampir sama dengan negara Indonesia, di mana komoditas hutannya juga menghasilkan terbesar di Asia Tenggara. Malaysia juga memiliki patung Dewa Murungga. Patung ini memiliki ketinggian 42,7 meter yang terletak di batu kanvas gua yang merupakan kuil dari agama Hindu. Patung yang ada di Indonesia juga sangat banyak. Contohnya adalah berupa bentukan Candi Borobudur, itu kan juga merupakan patung. Kalian tahu apa itu patung? Patung itu merupakan salah satu karya seni rupa ya. Akan tetapi karya seni rupa yang memiliki 3 dimensi. Apa maksudnya karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi itu dia memiliki panjang, lebar, serta tinggi. Jadi kalau kita buat pengertian, patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Sedangkan patung Murungga di negara Malaysia, apakah kalian tahu bentuknya seperti apa? Ini adalah patung Murungga yang ada di Malaysia. Kalau dikelompokkan menurut fungsi patung, patung Murungga atau patung Dewa Murungga yang ada di negara Malaysia merupakan fungsi patung religi ya. Akan tetapi ada juga fungsi patung sebagai monumen. Contohnya yang ada di Nganjuk ya, wilayah Nganjuk itu ada
Monumen Dr. Sutomo ya. Fungsi yang ketiga adalah patung sebagai arsitektur. Yang keempat, patung sebagai dekorasi, misalnya buat hiasan taman di taman-taman kota dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah patung sebagai seni, dan yang terakhir adalah patung kerajinan. Lihat lagi bagaimana sosial budaya dan bagaimana budaya mereka di seluruh negara-negara Asia, bahwa jelaslah negara-negara yang ada di daerah Asia Tenggara itu memiliki kesamaan budaya yang hampir sama. Demikian tadi pembahasan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan video pembelajarannya, di subscribe dan like serta komen di bawah ini ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.